PT SATBK Bogor jadi sarang PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman. Kabupaten Bogor, tanggal 26 April tahun 2025. Efek dari pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah sekaligus narasumber korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman di demo ratusan mahasiswa. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Bogor melakukan unras di kantor terkait Pemkab Bogor, terkait terungkapnya perilaku komunisme PKI Gaya Baru berbaju PT Properti. Dalam unjuk rasa tersebut, ratusan mahasiswa menuntut kepada para pemilik PT Properti, khususnya kepada PT Summarecon Tbk, terkait dengan izin dan pola komunisme PKI Gaya Baru yang telah merangsak jadi pakaian baru PKI era modernisasi sekarang ini. Isi tuntutan mahasiswa terhadap para pemilik dan pelaku bisnis properti menyatakan sikap sebagai berikut. Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor menuntut segera 1. Hentikan seluruh kegiatan pembangunan di lokasi PT Summarecon dan kembalikan fungsi lahan sebagai daerah resapan air dan hutan lindung. 2. Menindak tegas Kepala Dinas Bapeda Litbang dan DPM PTSP untuk mundur dari jabatannya. 3. Meninjau ulang perizinan yang telah diberikan termasuk AMDAL, PBG, dan izin lokasi. Pembangunan yang tidak berlandaskan hukum merusak lingkungan dan mengabaikan kepentingan publik bukan hanya bentuk pelanggaran administratif tetapi juga pengkhianatan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan dan keadilan ekologis di wilayah Bogor. Dan jika tuntutan para mahasiswa terhadap PT Summarecon Agung Tbk tidak diindahkan, maka akan ada gelombang kedua untuk melakukan demonstrasi besar-besaran, yang nantinya akan digabungkan dengan para warga korban 4 desa, serta korban para nasabah dan konsumen. Jelas sekali bahwa saat ini, seluruh mata publik sedang menyoroti PT Summarecon Tbk Bogor. Banyaknya korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum, yang berasal dari ciptaan Muljadi Budiman dan PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, Keluarga Nagaria. Sebagai barometer titik satelit yang berasal dari terkuatnya pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru berada di wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, terdiri dari 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Berasal dan berawal dari 2015, tragedi demi tragedi, insiden dan peristiwa yang terjadi kala itu berlangsung sangat cepat dan memprihatinkan sekali. Luka hati kekecewaan yang belum sembuh, terus tertimpa luka baru, sementara luka lama masih menganga dan belum sembuh. Begitulah kondisi yang dialami oleh Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis. Dari perjuangan yang dilakukan di awal 2021 melalui pemberitaan kerjasama dengan para wartawan Indonesia, media massa dari media online, streaming YouTube, TikTok, dan media cetak, koran, majalah, dan tabloid hingga beberapa media elektronik seperti televisi dan radio terus melakukan bombardir, kejar tayang, mengungkap fakta-fakta benang merah dari setiap aksi kebiadaban yang dilakukan oleh para pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman. Sofyan Jim Mamesah, mantan Wakil Koordinator MKGR Jawa Barat era tahun 86 sampai 89, sebagai narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia-mafia, PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, berjuang tidak mengenal waktu dan lelah. Pengorbanannya dipertaruhkan, tidak saja harta, materi, waktu dan tempat ikut dikorbankannya. Berjuang bersama-sama seluruh warga korban 4 desa meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis. Didukung serta doa para pemuka dan tokoh agama serta support langsung datang dari pemerintah pusat, dan di awal 2024 melalui Presiden Jenderal Prabowo Subianto yang mengutus tim khusus 08, aparat hukum, APH bersih, menemukan titik terang. Berawal dari insiden yang terjadi di tahun 2023, peristiwa kelam yang dialami oleh tim Sofyan Jim Mamesah yang terdiri dari pendampingan TNI yang dikeroyok oknum preman-preman bayaran backing PT KAAA. Pada saat itu tim Sofyan Jim Mamesah akan melakukan pemasangan plang di tanah miliknya sendiri. Akan tetapi di luar dugaan, hal buruk terjadi.
bagai mimpi buruk dengan brutal dan beraninya barisan preman bayaran PT Properti Komunis PKI Gaya Baru berani menghalau dengan perkataan kasar, menantang dan mengumpat tim Sofyan Jim Mamesah. Menjadi perhatian khusus atas peristiwa yang terjadi tersebut, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya tim Sofyan Jim Mamesah melakukan pelaksanaan pemasangan pelang di lain waktu. Dari ini bisa dilihat berdasarkan fakta tersebut jelas membuktikan bahwa adanya unsur kesengajaan dibuat. Komunisme PKI Gaya Baru berbaju PT Properti berbeda kemasan dan tampilan tetapi maksud dan tujuannya sama, yaitu menguasai. Masyarakat jadi korban, anggota TNI dibenturkan dengan preman-preman, dan peristiwa kelam tersebut beberapa kali dialami oleh para pemilik tanah, salah satunya Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah kerap diintimidasi para backing preman bayaran. Masyarakat diadu domba dan dipecah belah untuk bertikai. Ini sudah mengarah kepada pola komunis tahun 65. Tidak hanya itu, peristiwa kelam berlanjut di insiden 2024 di mana terjadi sidang lapangan, Pengadilan Negeri Cibinong, antara PT KAAA milik Muljadi Budiman dengan Yayasan Masyadul Quran milik Berry Tornado. Mereka meributkan pepesan kosong, memperebutkan tanah milik Sofyan Jim Mamesah pemilik sahnya, sedangkan diketahui bahwa pemilik tanah tidak mengetahui hal tersebut. Banyaknya oknum aparat hukum yang telah menjadi duri dalam daging bagi warga korban 4 desa. Dari keterlibatan oknum pengadilan, oknum pengacara, oknum aparat penegak hukum, oknum TNI dan Polri, oknum aparatur pemerintah lainnya yang ikut serta menjadi menyumbang kesengsaraan bagi warga korban. Tetapi dengan semangat yang berkobar tinggi, perjuangan panjang, yang melelahkan akan tetapi tidak menyurutkan semangat yang membakar jiwa nasionalisme dan patriotisme dari Sofyan Jim Mamesah, berjuang bersama menjadi garda terdepan dalam menumpas memberangus semua pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman pemilik PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, anak PT Sumarekon Agung Tbk milik keluarga Nagaria. Dan di awal 2024 terungkap fakta baru terjadi pasca ceosnya PT Properti Komunis PKI Gaya Baru milik Muljadi Budiman yang jatuh anjlok nilai jual sahamnya, efek dari surutnya kepercayaan publik terhadap PT Properti Komunis PKI Gaya Baru milik Muljadi Budiman yang diketahui dibacking oleh 9 naga. Otak dalang intelektual aktor utama, biang kerok dari semua aksi adalah Muljadi Budiman 9 naga, yang sebenarnya bukan naga melainkan cacing tanah yang kotor penghisap darah rakyat, puluhan tahun silam dan akhirnya berhasil dilumpuhkan dengan bombardir pemberitaan yang dibuat Sofyan Jim Mamesah hingga saat ini. Terungkap fakta tentang teori konspirasi yang dilakukan Muljadi Budiman dan kroni-kroninya melalui analisis data akurat dan faktual di lapangan oleh Sofyan Jim Mamesah. Adanya aroma-aroma tidak baik yang bersifat universal Muljadi Budiman yang melakukan tindak kejahatan selain merampas hak tanah-tanah warga melalui kekerasan, intimidasi dan intervensi oleh para anak buah, kaki-kaki tangan, herder piaraan, preman bayaran untuk melakukan sesuai perintah. Muljadi Budiman melakukan tindak rekayasa mengkudeta pemerintahan desa, target menguasai wilayah 4 desa dengan mendirikan kantor bayangan. Kantor pemerintahan desa Gunung Gelis yang disatukan dengan kantor PT Properti milik Muljadi Budiman anak-anak PT Sumarekon Agung Tbk milik keluarga Nagaria. Konsep dasar komunisme PKI Gaya Baru, berbaju PT Properti menguasai wilayah, dengan cara mengkudeta jabatan dan pemerintahan desa target menguasai dan berkuasa pada wilayah rampasan tanpa tersentuh hukum negara. Inilah awal terkuak strategi licik Muljadi Budiman melalui PT Properti abal-abal, dan keluarga Nagaria ingin membuat negara di dalam negara. Komunisme PKI Gaya Baru berbaju PT Properti, kuasai bumi pertiwi Indonesia dari cara licik mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman hingga melecehkan birokrasi dan institusi pemerintah. Waspada terhadap kemungkinan besar yang akan terjadi pada teritorial Indonesia, adanya aroma-aroma tidak baik yang dilakukan oleh para pelaku bisnis properti di Indonesia. Saat ini rektor, dosen, guru besar Fakultas Komunis PKI 2025 sedang mencari celah untuk melakukan kudeta melalui PT Properti.
Komunisme PKI Gaya Baru 2025 tidak lagi berarah kepada politik komunis. Kini PKI Gaya Baru 2025, komunis berbaju PT Properti. Melakukan kekuasaan dengan kekuatan korupsi, kolusi dan gratifikasi suap menyuap para pelaku dan oknum. Komunisme bergaya pebisnis properti, kerja sama dengan para bankir penanam modal dan saham yang diduga sebagai mitra bisnis berbasis komunisme yang hingga saat ini masih berjalan. Dan perlu diketahui bahwa adanya dugaan para bankir ikut terlibat dalam skenario settingan Muljadi Budiman dalam proses permodalan. PT Summarecon Bogor, PT SATBK milik keluarga Nagaria dan anak-anak PT milik Muljadi Budiman adalah PT Properti Komunis PKI Gaya Baru, sama 11-12 pura-pura tidak tahu, saling tuduh, saling lempar kesalahan, padahal satu dengan lainnya saling terkoneksi, tahu sama tahu. Muljadi Budiman melalui PT Properti miliknya, telah terbukti fakta A1, wadah, tempat dan sarangnya pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Merampas tanah-tanah warga 4 desa, yang selanjutnya dibangun rumah-rumah mewah, dan lalu dijual beli melalui marketing PT Properti milik mereka berdua. Jika dibiarkan ini akan menjadi melebar, dan akan meluas hingga ke seluruh Indonesia, hingga tujuan jahat Muljadi Budiman untuk menggeser kepemimpinan Presiden ke-8 cepat terlaksana. Ternyata semua skenario Muljadi Budiman dia yang memilih, dia juga yang akan membenamkan pilihannya. Anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, khususnya warga 4 desa dizolimi hingga puluhan tahun. Rakyat Indonesia dijajah oleh manusia serakah Muljadi Budiman dan kroni-kroninya melalui PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Nasabah, konsumen dan kontraktor pengembang terjebak tipu muslihat komunis PKI Gaya Baru berbaju PT Properti. Tampilan yang berbeda tetapi maksud dan tujuannya sama, ingin berkuasa dan menguasai NKRI. Muljadi Budiman pencipta mafia-mafia, otak dalang intelektual, aktor utama, pencuci otak para oknum pejabat negara, oknum aparat hukum dan oknum aparatur pemerintah lainnya, para oknum anggota dewan hingga oknum di kementerian. Muljadi Budiman mampu merubah aparat menjadi keparat. Muljadi Budiman juga telah berhasil merubah pejabat menjadi penjahat. Muljadi Budiman adalah penyebab utama, pencipta, pencuci otak, pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum di 4 desa. Muljadi Budiman 9 Naga, keluarga Nagaria melalui PT Propertinya telah mengacak-acak konstitusi dan konstitusionalisme di Indonesia. Muljadi Budiman telah melecehkan birokrasi, marwah dan kaidah pemerintahan di Indonesia. Secara tidak langsung Muljadi Budiman telah meremehkan pemimpin di republik ini. Fix A1 PT Summarecon Agung Tbk, Muljadi Budiman adalah perusak kedaulatan NKRI. Tatanan kehidupan dan pemerintahan Indonesia diinjak-injak dan dilecehkan karena Muljadi Budiman dan PT Summarecon Agung Tbk bersama kroni-kroninya telah berhasil merubah ideologi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ke dalam komunisme PKI Gaya Baru. Muljadi Budiman dan pemilik PT SATBK jadi besar kepala, PD banyak backing aparat penegak hukum, oknum TNI Polri, yang jumlahnya banyak tidak terhitung dan telah berlangsung selama puluhan tahun silam. PT Summarecon Agung Tbk telah menjadi bagian rusaknya moralitas para pemegang konstitusi dan birokrasi di Indonesia. Muljadi Budiman dan keluarga Nagaria telah melecehkan marwah dan martabat aparatur pemerintahan di Indonesia. Dan jelas faktanya bahwa PT SATBK sama saja telah melempar kotoran kepada pemimpin di republik ini. Muljadi Budiman dan keluarga Nagaria perusak kedaulatan NKRI. Di mata mereka Indonesia dan semua pemimpinnya tidak ada dihargai sebagai pemimpin. Tangkap Muljadi Budiman dan kroni-kroninya. PT Properti Komunis PKI Gaya Baru dan PT Properti pendukung pergerakan komunis PKI Gaya Baru ciptaan Muljadi Budiman yang isinya jajaran pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum. Tutup dan bekukan PT Properti Komunis PKI Gaya Baru. Indonesia harus aman, Indonesia harus sejahtera, Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju. Karena jika Indonesia sudah bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur.
Jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menjadi Indonesia emas. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.